Nova Blast 3, sepatu ini udah gue pakai sejauh 250 km. Gimana ya kondisi dari luarnya aja nih, kemudian feel-nya udah gue pakai apa aja nih sepatu, dan juga kira-kira bakal gue pakai terus apa enggak ya sepatu ini. Gue bakal kasih tau ke kalian, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up family, welcome back to Rono Training Gear Review with I'm back again, Satria Sabto here. Nova Blast 3, sepatu yang paling banyak dicari dari tahun 2022 dan bahkan di tahun 2023 sepatu ini pun juga masih banyak yang nyari nih. Dari edisi 1, 2, dan 3 semuanya fenomenal, dan yang 3 menurut gue top notch banget. Gue bakal kasih tahu ke kalian nih tentang pemakaian sepatu ini, yaitu mulai dari kondisi luarnya dulu, kemudian bagian kedua yaitu gue pakai apa aja ini sepatu, dan bagian ketiga kira-kira bakal gue pakai terus nggak ya. Let's go to the first part. Yang pertama di bagian luarnya dulu. Dari sini kelihatan banget kalau dia ini masih kokoh. Dari bagian uppernya pun si heel colornya, kemudian dari uppernya juga semuanya masih fresh, semuanya masih oke banget. Talinya juga nggak ada masalah, di bagian heelnya juga nggak ada masalah, oke? Di bagian-bagian tulisannya pun juga semuanya masih jelas. Ini selama 250 km. Kita mulai ke bagian bawahnya nih, bagian midsole dan outsole, yang dimana bagian yang langsung bersentuhan dengan permukaan. Kelihatan banget ya kalau di sini udah ada kerutan-kerutan, dan ini pun juga kotor karena pemakaian aja sebenarnya. Tapi sejauh ini feel yang gue rasakan adalah masih sama seperti ketika gue keluarin dari box. Nih ya, bisa dilihat dari midsole-nya nih, FF Blast Plus-nya ini masih kelihatan banget, masih oke. Masih nggak kelihatan kayak kempes gitu lah ya, bandingin kalau misalnya ada sepatu-sepatu yang dia udah nyentuh 200 kilo aja dia udah mulai agak kempes gitu, but ini enggak gitu. So far dari bagian midsole semuanya baik-baik aja. Nah sekarang kita bagian ke outsole. Oke, di bagian outsole-nya di heel ya fine-fine aja, tapi di bagian midfoot-nya, nah ini nih, midfoot-nya ini kalau kalian perhatiin baik-baik, ini tuh ada bagian-bagian yang terkikis. Ini akan gue jelasin nanti kenapa bagian ini doang nih yang terkikis. So far dari segi looks, sepatu ini masih oke banget, 250 km, gak ada catatan nih, kalau dibersihin lagi pasti kayak baru lagi nih. Oke, sekarang lanjut di bagian yang kedua. Gue pakai sepatu ini buat apa aja? Dari pertama gue keluarin dari box sampai sekarang, semua lari, literally semua lari itu gue pakai, dari recovery, easy, speed session, long run, apapun itulah jenis lari, pokoknya gue pakai ini karena gue pengen banget nemuin sweet spot dari sepatu ini tuh ada di mana. Sekarang gue bakal cerita mulai dari recovery dan juga easy run. Menurut gue sepatu ini emang enak banget ya, dan terutama dia bener-bener membantu meredam getaran di bagian ankle, di bagian lutut, sehingga gue jadi gak gampang capek juga gitu ya di bagian otot-otot gue di situ. Lanjut, yaitu di bagian uppernya nih. Uppernya ini juga ketika gue recovery ataupun easy run, dia tuh emang bener-bener dingin. Ventilationnya tuh oke banget, beda banget sama edisi 1, apalagi edisi 2 yang dia tuh ada double layer yang menurut gue itu agak cukup panas ya. Tapi di Nova Blast 3 ini ventilationnya oke banget, airflow-nya bagus banget, sehingga gue di 10 km ke atas kaki gue nggak merasa panas sama sekali. Kalau gue bicara dari feel-nya ketika recovery dan juga easy run, menurut gue sepatu ini cocok karena dia empuk, dia seempuk itu. Nah, cuman mungkin ada catatan di sini, yang dimana ketika lo kalau pakai sepatu ini di recovery run nih, memang ya FF Blast Plus itu emang empuk banget, tapi dia tuh juga memberikan namanya trampoline effect. Dari edisi 1, 2, dan 3, menurut gue trampoline effect yang bener-bener trampolin itu adalah di Nova Blast 3. Nah, cuman perlu diperhatikan juga, misalnya kalian ketika recovery run jangan sampai larinya tuh jadi kecepatan cuma gara-gara pengennya tuh cepet aja pakai sepatu ini. Oke, so far dari recovery dan easy itu oke banget. Kemudian kita lanjut ke bagian speed session, tempo, short interval, long interval. Ketika dipakai untuk speed session, sepatu ini emang enteng. Kemudian balik lagi ke uppernya juga enak, dingin. Cuman nih ya fams, karena midsole ini tebel ya, tebel banget, sehingga ketika gue pakai tempo oke lah, itu nggak ada masalah. Tapi ketika masuk ke threshold pace, mulai dari heart rate zona 4 dan zona 5 nih, zona-zona atas, gue merasa ada effort yang lebih gitu ya dibandingkan dengan kalau misalnya gue pakai tempo. Karena FF Blast Plus itu emang empuk banget, dan dia emang trampolin efeknya emang luar biasa banget menurut gue. Tapi ketika dipakai di pace tinggi, menurut gue itu jadi keempukan. Jadi ibaratnya nih kayak bantal yang gede nih. Ketika lo landing nih kaki lo, itu tuh getaran itu dikompres. Nah, ketika getaran itu dirilis lagi, itu tuh dia tidak serilis kalau misalnya lo taruhlah sepatu yang ada carbon plate-nya. Sehingga itu kalau gue pakai di speed atas, gue harus mengeluarkan effort yang lebih tinggi untuk memantulkan kaki gue lagi. Sehingga gue
menyarankan kalau pakai sepatu ini mungkin cocoknya adalah di tempo. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk speed session. Tapi ini juga membantu ya menurut gue, membantu yaitu di kalau misalnya kalian bener-bener emang purpose pakai sepatu ini untuk speed session, karena ketika effort lo lebih gede pas lo lagi speed session, gue merasakan gue harus belajar maintain cadence gue maintain form gue tuh harus kayak gimana, karena bulky-nya dari midsole ini tuh bener-bener tricky gitu ya. Bandingin kalau misalnya lo udah cadence tinggi, gue merasa kayak kaki gue tuh agak dragging, apalagi kalau misalnya ke short interval yang misalnya 100 atau 200 meter atau misalnya 30 detik sampai 1 menit, itu tuh bener-bener explosifnya itu beda banget sama sepatu yang rigid gitu, sepatu yang firm. Dia tuh firm tapi dia juga bouncy gitu. Dan perlu diperhatiin juga nih, ketika speed session, FF11 Plus ini menurut gue memberikan stride length yang jauh lebih panjang gitu, karena ya trampolin effect ini. Jadi kalau misalnya kalian ini cadence type runner, mungkin agak kurang cocok ya dengan sepatu ini kalau misalnya kalian ngejar cadence nih, apalagi kalau di speed tinggi gitu. Tapi kalau kalian stride runners, sepatu ini emang ngemanjain banget. So buat gue sweet spot dari sepatu ini yaitu nih, kalau misalnya ada range dari recovery sampai dengan long run, kemudian di sini ada easy run dan juga di sini speed session, tapi di sini tempo. Nah, sepatu ini tuh ada di bagian easy sampai dengan tempo. So I gotta say ini easy to moderate pace, antara segituan lah. Dah itu tuh cocok satu nih, sepatu ini tuh cocoknya tuh di situ. Beda sama sepatu yang Nova Blaze 2. Kalau Nova Blaze 2 gue bisa pakai nih untuk speed session yang short interval, karena dia emang agak lebih firm dibandingkan dengan FF11 Plus gitu. Di Nova Blaze 3 ini yaitu sweet spotnya adalah di bagian easy dan juga moderate pace. Nah, Bang, gimana kalau misalnya pakai sepatu ini untuk race? Kalau pakai sepatu ini untuk race, boleh aja. Dan ya nggak ada yang larang juga sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya gue pakai sepatu ini untuk race, mungkin gue akan pakai sepatu ini untuk race 21K. Ya, half marathon to marathon. Karena kalau 5K to 10K, menurut gue akan capek banget kalau misalnya race dengan sepatu ini. Oke, lanjut di bagian ketiga. Apakah gue akan pakai sepatu ini terus? The answer will be yes. Karena sepatu ini bener-bener ngemanjain kaki gue, satu. Dan ketika gue pakai di easy run dan juga long run, kayaknya sih gue bakal pakai sepatu ini untuk kedua menu lari tersebut gitu. Jadi easy dan juga long run. Kenapa nggak tempo? Mungkin bisa, tapi bukan di threshold atau di zona 4 ya. 5K, 10K pace mungkin nggak akan sampai ke zona tersebut ya. Karena gue harus memberikan effort yang lebih ekstra ketika melakukan short interval, long interval dengan sepatu ini. Tapi kalau tempo masih oke, but sweet spotnya adalah easy dan juga long run. Jadi gue bakal terus pakai sepatu ini easy to long run. Ya mungkin sampai 1000 km. Ya kita lihat aja nanti 1000 km sepatu ini kayak gimana. So itu dia 3 bagian yang udah gue jelasin tentang gimana sepatu ini setelah 250 km. Kira-kira kan ada rekomendasi tuh ya, kurang lebih antara sekitar 500 kilometeran sepatu itu emang harus diganti, bergantung ke merek sepatunya dan juga jenis sepatunya. Nah, kira-kira sepatu ini kalau udah 500 km kayak gimana ya bentuk, look, dan juga feel-nya? Kalau kalian pengen tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke fans, itu dia review gue tentang Nova Blaze 3 setelah 250 km. Nah, Satria signing out. Thank you for watching and see you in the next vids. Ciao ciao.